Kabut asap tebal akibat kebakaran lahan menyelimuti wilayah Pekanbaru, Riau. Pekatnya kabut asap membuat indeks pencemaran udara di Kota Pekanbaru sudah masuk dalam kategori yang berbahaya. Hari ini kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan yang menyelimuti Kota Pekanbaru semakin pekat. Pekatnya kabut asap membuat kondisi udara di wilayah Kota Pekanbaru masuk dalam level warna merah yang artinya menunjukkan kualitas udara yang berbahaya. Kepekatan kabut asap bahkan membuat jarak pandang pada siang hari menjadi sangat terbatas. Kendaraan yang melintas harus ekstra hati-hati agar terhindar dari kecelakaan. Berdasarkan pantauan satelit tercatat ada 599 titik panas di wilayah Sumatera, sementara di wilayah Riau sendiri tercatat ada 134 titik api yang tersebar di 11 kabupaten dan kota. Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru Riau lumpuh akibat pekatnya kabut asap. Seluruh jadwal penerbangan ditunda karena jarak pandang yang terbatas. Hingga Kamis siang tidak ada satupun pesawat parkir di apron Bandara Sultan Syarif Qasim II. Akibat pekatnya kabut, jarak pandang di landasan pacu Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru hanya sekitar 500 meter. Kondisi ini rawan bagi aktivitas pendaratan maupun juga keberangkatan pesawat. PT Angkasa Pura II menutup sementara seluruh operasional penerbangan komersial. Penutupan bandara menyebabkan penumpukan penumpang di terminal keberangkatan. Ratusan penumpang yang seharusnya berangkat pukul 7 pagi harus menunggu tanpa kepastian. Ini merupakan hari kedua Bandara Pekanbaru lumpuh akibat kabut asap yang berasal dari kebakaran lahan. Kabut asap akibat kebakaran hutan di Kota Pekanbaru Riau semakin parah. Akibat pekatnya asap, Bandara Sultan Syarif Qasim II dan Bandara Pinang Kapai di Dumai lumpuh. Aktivitas pendidikan pun juga dihentikan karena berdampak terhadap kesehatan para siswa. Puluhan mahasiswa di Kota Pekanbaru turun ke jalan untuk berunjuk rasa mengecam kebakaran lahan di Provinsi Riau. Sambil berorasi, mahasiswa membagikan masker dan mensosialisasikan akan bahaya dampak kabut asap bagi kesehatan. Para mahasiswa juga mendesak pemerintah pusat, khususnya Presiden Joko Widodo, untuk turun langsung ke Riau melihat kondisi kabut asap yang semakin parah. Pencemaran udara ini sudah sangat tidak sehat dan mendekati berbahaya. Kemarin sore sudah mendekati berbahaya. Ini menjadi sinyal yang sangat kuat. Kita harus semua bergerak saat ini juga. Dan mohon kami berharap janji Pak Jokowi untuk berkantor di Riau dan dengan pemerintah daerah harus terus bekerjasama untuk segera menuntaskan ini. Sudah hampir 1 bulan Kota Pekanbaru Riau diselimuti kabut asap pekat. Pekatnya kabut bahkan membuat aktivitas penerbangan lumpuh. Hari ini sejumlah penerbangan di Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru terpaksa ditunda. Jarak pandang di Bandara Sultan Syarif Qasim II terbatas, hanya 500 meter. Akibatnya, terjadi penumpukan penumpang di terminal keberangkatan. Tidak hanya Bandara Sultan Syarif Qasim II Kota Pekanbaru, Bandara Pinang Kapai di Kota Dumai, Riau juga terpaksa ditutup akibat kabut asap pekat. Jarak pandang di bandara tersebut hanya 700 meter. Akibatnya pesawat dari dan menuju Kota Dumai tidak dapat mendarat. Pihak bandara masih belum tahu kapan bandara kembali dibuka. Selain mengganggu aktivitas penerbangan, dampak yang tidak kalah bahaya adalah dampak kesehatan bagi warga. Seluruh sekolah di Kota Pekanbaru terpaksa diliburkan. Namun demikian, banyak siswa yang belum mengetahui pemberitahuan libur di sekolah mereka. Dari pantauan satelit, jumlah titik api akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau terus meningkat. Hari ini jumlah titik api di Kota Pekanbaru mencapai 291 titik. Sementara itu jumlah titik api di seluruh Provinsi Riau mencapai 800 titik api. Tim Liputan Metro TV. Untuk informasi terkini mengenai kebakaran lahan di Pekanbaru, kita langsung bergabung bersama rekan kami Rama Safitri langsung dari Pekanbaru Riau. Rama, tentunya ini sudah sangat mengganggu dari aktivitas warga, transportasi dan juga perekonomian. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kebakaran ini? Ya, Robert, terkait dengan upaya pemerintah setempat untuk menanggulangi tebalnya kabut asap di Provinsi Riau, saat ini pemerintah provinsi bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan juga Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan untuk terus membantu mematikan titik-titik api di beberapa wilayah Provinsi Riau. Dan memang berdasarkan
saat ini dampak yang paling dirasakan di Kota Pekanbaru adalah tebalnya kabut asap yang kami rasakan sekitar 3 hari terakhir. Dan jika kita melihat secara kasat mata, tempat kita berada yaitu di Jalan Raya Soekarno-Hatta, ini kami hanya melihat jarak pandang kendaraan sekitar 200 meter saja. Dan tentunya hal ini juga ditemukan sama di hampir di seluruh lokasi di jalan-jalan di Kota Pekanbaru. Dan kami sempat berkeliling hingga tadi juga melihat hal yang serupa terjadi di jalan protokol yaitu hari dan juga pada sore hari menjelang matahari terbenam, di mana hal ini diakui warga mengganggu aktivitas karena selain menyebabkan pernapasan, kabut asap itu juga terasa pedih di mata dan menyebabkan mata menjadi iritasi. Dan bisa kami laporkan saat ini kualitas udara di Kota Pekanbaru pada hari ini menunjukkan indikator sangat tidak sehat. Artinya sedikit lagi menuju ke arah indikator berbahaya. Untuk itu tidak hanya sekolah-sekolah yang diliburkan, namun memang mayoritas warga Kota Pekanbaru ini memilih untuk menghindari berbagai aktivitas di luar ruangan. Dan imbasnya yang amat dirasakan oleh para pedagang seperti yang diakui oleh para pedagang kaki lima di taman kota, yaitu berada di Jalan Diponegoro Pekanbaru. Dan mereka mengakui bahwa pendapatan mereka dalam 3 hari terakhir ini berkurang hingga 50%. Dan di mana jumlah pembeli menurun drastis sejak kabut asap ini terus berkembang. Selain karena banyaknya makanan yang akhirnya tidak habis terjual, dan hal ini juga diperparah dengan kenaikan harga dari bahan pokok dan para pedagang di Kota Pekanbaru Riau ini pun semakin menurun. Ya, Robert. Baik, masih ada 81 titik api di Provinsi Riau. Terima kasih Rama Safitri atas informasi Anda langsung dari Pekanbaru Riau. Kabut asap juga menyelimuti Kota Palembang, Sumatera Selatan. Hingga kini BPBD setempat masih terus melakukan upaya pemadaman terhadap 300 titik api yang tersebar. Kita bergabung bersama rekan kami Yarnas Foni langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Yarnas, bagaimana upaya pemadaman untuk titik-titik api di sana? Ya Robert, hingga saat ini upaya pemadaman titik-titik api khususnya tidak hanya di Palembang tapi di beberapa kabupaten-kabupaten lainnya di daerah Sumatera Selatan masih terus dilakukan. Total Robert ada 241 titik api di Sumatera Selatan hari ini. Suasana hari ini di Kota Palembang juga masih diselimuti kabut asap dan biasanya jarak pandang pagi hingga siang hari hanya berkisar 50 sampai dengan 500 meter. Total ada 8 juta warga di Sumatera Selatan ini yang tiap harinya menghirup kabut asap. Di Sumatera Selatan ini ada sekitar 10.000 perusahaan, baik pertambangan, batubara dan juga sawit ataupun karet yang biasanya kembali menanam. Biasanya setelah kabut asap itu terbakar atau lahan-lahan gambut terbakar akan ada tanaman-tanaman kembali yang menanam karet dan juga lainnya. Dan biasanya jika kabut asap yang banyak, ada puluhan hektar lahan yang terbakar atau sengaja dibakar di kabupaten-kabupaten di Sumatera Selatan ataupun di Jambi. Menurut BPBD di Sumatera Selatan ini telah melakukan pengeboman dengan air atau waterbooming sebanyak 9,34 juta liter air. Dan untuk hujan buatan di Sumatera Selatan ini telah ditaburkan sebanyak 46,3 ton ke dalam awan-awan potensial. Total lahan gambut yang terbakar Robert hingga saat ini mencapai 1,4 juta hektar yang paling banyak di daerah Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir dan juga Banyuasin. Sebenarnya pemerintah provinsi, kota ataupun kabupaten memiliki data-data perusahaan atau oknum-oknum yang menggunakan cara pembakaran lahan yang untuk membuka lahan untuk ditanami, namun penindakannya kurang tegas Robert. Walaupun kebakaran lahan gambut dan kabut asap ini menjadi makanan sehari-hari bagi warga Sumatera Selatan. Robert. Baik, karena selalu sejauh mana dampak dari kabut asap ini terhadap aktivitas warga di sana? Ya Robert, untuk aktivitas warga sendiri banyak sangat berdampak Robert, mulai dari transportasi darat, udara ataupun juga transportasi air. Seperti saat ini ada juga 287.438 kasus masyarakat yang terserang ISPA di Sumatera Selatan. Kami pantau di beberapa kabupaten. Tidak ada uluran tangan langsung dari pemerintah membantu warga yang sakit atau menggunakan sistem jemput bola. Selain itu juga banyak sarana transportasi yang terganggu keberangkatannya, seperti kapal-kapal di Sungai Musi yang memilih tidak membawa logistik, walaupun sebenarnya di Kota Palembang ini Robert adalah merupakan tempat di mana kabupaten-kabupaten lainnya bisa mendapatkan suplai makanan kebutuhan pokok menggunakan Sungai Musi ini. Baik,
Baik, terima kasih Yarnas Foni atas informasi Anda langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi mengenai kabut asap yang pekat masih terjadi di daerah Kabupaten Ogan Ilir. Hal ini mengganggu para pengguna jalan. Selain itu 25 hektar hutan pejangga juga terbakar di daerah Jambi, membuat kabut asap semakin pekat. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Yarnas Foni di Palembang, Sumatera Selatan. Yarnas, apa yang dilakukan para pengendara saat melintas, terutama karena kabut asap tebal? Ya, Zelda, yang dilakukan oleh para pengendara kendaraan baik mobil ataupun motor, mereka lebih memilih berhati-hati dengan jalan secara pelan-pelan, tapi ada juga yang lebih memilih untuk berhenti. Sebenarnya kabut asap ini mempengaruhi tidak hanya perjalanan di jalan raya, namun transportasi di laut dan juga udara pun juga hingga saat ini masih terganggu. Ketebalan kabut asap pekat menutupi seluruh wilayah 2 kabupaten, yakni Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kondisi jarak pandang jalan lintas yang banyak kendaraan melintas menjadi terganggu. Kebakaran lahan di daerah Ogan Ilir ini terjadi berulang-ulang, walaupun jauh dari kota, namun asapnya hingga di seluruh Sumatera Selatan. Dari pantauan di lapangan, kabut asap tebal dengan jarak hanya sekitar 50 meter. Sebenarnya jarak normal adalah sekitar 700 meter ke atas, yang disebabkan kebakaran lahan gambut dan hutan yang terjadi selama 2 bulan terakhir. Kendaraan yang melintas baik roda 4 dan kendaraan roda 2 melintas dengan kecepatan rendah karena jarak pandang yang tertutup oleh kabut asap tebal sehingga mengganggu perjalanan kendaraan. Banyak juga kendaraan yang lebih memilih berhenti sejenak. Total sudah 2 bulan kebakaran lahan gambut dan kebakaran hutan yang terjadi. Titik api hingga kini paling banyak terdapat di dua daerah, seperti di Provinsi Jambi sebanyak 307 titik dan juga di Sumatera Selatan ada 241 titik, dan kebanyakan titik api adalah titik api yang baru. Total di Sumatera Selatan ini, Zelda, ada sekitar 8.040.000 warga yang tiap harinya harus menghirup kabut asap mulai dari anak-anak hingga dewasa. Selain itu, Zelda, berita lainnya dari Jambi ada juga sekitar 25 hektar hutan penjaga Taman Nasional Bukit 12 yang berada di wilayah Kabupaten Sarolangun, Jambi terbakar. Kebakaran lahan milik TNBD diduga oleh sejumlah taman dijadikan kebun sawit dan juga kebun karet. Tetapi api berasal dari lokasi ujung benteng. Karena cuaca kondisi kering dan tiupan angin kencang sehingga api merambat di lokasi hutan dan kini sangat mengganggu baik warga sekitar. Dari pihak Kodim 0420 Sarko juga mencoba untuk dapat membantu agar api ini bisa cepat selesai. Berikut petikan wawancara Kopka TNI Husni Tamrin. Laporan, langsung cek, langsung ke lapangan. Kita adakan laporan, langsung cek, langsung ke lapangan. Zelda? Baik, Yarnas Foni melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan.